Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki part 5 dari pembahasan anime ini, di mana pertempuran melawan unique monster Watermoon. So, buat kalian yang belum melihat pembahasan video sebelumnya, kalian bisa cek aja di channel ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah melihat kalung yang dipakai Sanraku, Watermoon mengatakan hal-hal yang membuat Sanraku bingung. Alis, perbatasan, Sanraku dibuat bingung. Kata-kata random yang keluar dari Watermoon ini membuat Sanraku bingung dan berpikir, apakah akan terjadi sebuah skenario unik atau hal lain? Tiba-tiba Watermoon menjadi serius dan berkata, jika sumpahnya diinjak-injak mereka, maka ia akan menghancurkannya. Watermoon menyerang Sanraku dengan berbagai macam skill, bahkan ia bisa mengeluarkan skill terus-menerus yang membuat Sanraku hanya bisa menghindar dan tidak memiliki kesempatan menyerang. Watermoon menyerang Sanraku dengan berbagai macam skill, bahkan ia bisa mengeluarkan skill terus-menerus yang membuat Sanraku hanya bisa menghindar dan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Sekarang Watermoon mengeluarkan skill baru bernama Kasai Ryu, sebuah skill serangan berbentuk naga yang kemudian ia dengan combo dengan skill Fubuki, sebuah skill awan hitam, dan diakhiri dengan skill Seiten Taisai, yang dimana skill itu dapat membelah helm dan tubuh Sanraku. Tapi hal mengejutkan terjadi di mana Sanraku mengeluarkan ultimate skill Self Regenerate yang membuat HP-nya penuh kembali dan berhasil selamat. Sebelum Sanraku tertebas, ia melempar item ke atas sebelum tertebas. Kemudian setelah ia tertebas dan mati, item yang ia lempar jatuh mengenai Sanraku dan memberikan efek healnya sehingga berhasil memulihkannya walaupun si Sanraku ini sudah mati. Dari serangan skill tersebut merusak setengah durability equipment milik Sanraku. Belum sampai di situ, Watermoon terus memberikan serangan combo kepada Sanraku. Ia mati-matian menghindari serangan itu, tapi karena spam jurus yang gila itu membuat Sanraku tertebas dan mati. Ia masih bisa bangkit, tapi sayangnya itu adalah item Tirjawel Rebirth yang terakhir. Tapi Sanraku masih memiliki 5 item Divine Life Aids, tapi itu masih sulit untuk bertahan sampai 10 menit. Sekarang sudah 5 menit berjalan dengan sisa item itu, kemungkinan Sanraku hanya bertahan 3 menit. Tapi itu semua hanyalah opini jika Watermoon akan kalah atau berhenti di fase itu dalam waktu 10 menit. Dan jadi itu masih belum pasti ya guys, karena di fase pertempuran sebelumnya, di fase 1 10 menit, fase 2 10 menit, dan di fase 3 kemungkinan 10 menit atau enggak, kita lihat. Sambil terus bertahan, Sanraku memikirkan cara supaya dapat bertahan dari serangan Watermoon ini. Setelah itu, ia menyimpulkan hal yang paling mungkin adalah mengatasi skill Seiten Taisai dari Watermoon. Skill Seiten Taisai pun diluncurkan dan Sanraku bersiap-siap menunggu momen yang tepat. Sanraku mengganti kembali helmnya ke kepala burung dan bersiap-siap dengan senjata Togetsunya. Di lain sisi, Oikatsu dan Arthur masih menghadapi Kirin. Mereka berdua terus menyerang Kirin dan sambil menganalisis kelemahannya. Adu serangan pun terjadi antara Arthur dengan Kirin. Arthur mengeluarkan skill Broken Shell, tapi efeknya akan mengkonsumsi daya lebih banyak dan efeknya dapat memberikan serangan menembus armor musuh yang sangat tebal itu. Arthur dan Oikatsu menargetkan perut dan memberondong dengan serangan yang mengakibatkan armor Kirin di perut ini dapat terlepas dan pecah. Oikatsu segera menyerang inti monster tersebut, tapi serangan misil dan jarak jauhnya sangat berbahaya. Arthur dan Oikatsu sudah membayangkan apabila misil itu mengenai Sanraku, mereka akan diejek Sanraku karena tidak bisa menahan hewan peliharanya, sedangkan Sanraku sendirian menghadapi Watermoon. Ya otomatis bisa diejek sih ya, karena mereka udah berdua lawan Kirin, sedangkan si Sanraku sendirian. Kalau mereka berdua nggak bisa nahan Kirin, otomatis kena ejek si Sanraku ya. Terutama si Sanraku ngejek terhadap Oikatsu ataupun Arthur, karena tiga-tiganya ini sama-sama kocak ya. Karena hal itu membuat semangat mereka berdua meningkat dan segera menyerang Kirin.
Arthur mengeluarkan skill Shadow Wedge, di mana skill itu menghentikan gerakan musuh sampai senjata yang digunakan hancur. Namun selama penggunaan, daya tahan senjata mulai menurun secara berkala. Arthur menggunakan Giant Killing Skewer, yang dimana dapat memberikan bonus damage pada monster. Arthur melemparkan tombak tersebut menuju jantung Kirin dan berhasil mengenainya, walaupun tangan kiri Arthur sempat terkena serangan jarak jauh milik Kirin. Kemudian disusul Oikatsu meluncurkan skill Spirit Fist dan Dark Overstrike, kemudian memukulkan ke arah tombak yang sudah menusuk di jantung Kirin, yang membuat tombaknya semakin menusuk lebih dalam dan memberikan damage lebih ekstra, dan mereka pun berhasil menghancurkannya. Setelah pertempuran sengit, Kirin berhasil kalah. Sekarang tersisa Watermoon yang sedang berhadapan dengan Sanraku. Sanraku menganggap kunci kemenangannya adalah senjata Toketsu Twin Moon-nya. Semakin kecil levelnya, maka akan semakin meningkatkan kecepatan dan kekuatan kritikalnya. Skill Tachikase musuh yang aktif menuju ke arah Sanraku. Sanraku harus menghindarinya. Ia menggunakan skill Climax Pose, tapi ternyata tidak bisa aktif guys, karena Sanraku meledakkan Fine Tuning-nya. Di saat Sanraku panik dan memikirkan cara menghindarinya, tiba-tiba sebuah pisau lempar mengenai kepala Watermoon dan membuatnya berhenti bergerak sementara. Itu sudah cukup untuk menyelamatkan Sanraku dari kematian. Sanraku menyerang balik saat ada celah di serangan Watermoon. Atas nama Face, bosku, saya akan memenangkan pertempuran ini, ucap Sanraku. Dengan skill Vorpal Crescent, ia menangkis skill Tensei milik Watermoon dan menembus Watermoon. Hal ini membuat Watermoon hancur dan kalah. Sebelum ia benar-benar hancur, Watermoon berjalan ke arah makam Setsuna dan berkata ia akan menyusulnya. Pohon-pohon ceri di sekitar makam pun layu dan tampak akan kembali ke semula. Tiba-tiba sosok Setsuna muncul dan mengucapkan terima kasih kepada mereka karena berhasil menyelamatkan kekasihnya dari kutukan itu. Tapi sebenarnya Setsuna yang mereka lihat bukanlah Setsuna yang dulu meninggal, hanya sekedar semacam tiruan buatan Setsuna guys. Setsuna mengatakan kalau mereka keturunan pionir dan akan membuka dunia, dan menyuruhnya jika ia benar-benar ingin mencari di balik kebenaran dunia, ia menyuruhnya untuk mencari tempat bernama Bahamut. Setelah itu Setsuna menghilang setelah mengucapkan kata-kata perpisahan terhadap Arthur. Akhirnya mereka benar-benar mengalahkan Watermoon, dan ini adalah sejarah pertama pemain Shangri-La Frontier yang mengalahkan Unique Monster guys. Di saat mereka tak sabar menunggu hadiah apa yang mereka akan dapatkan, tiba-tiba ada pengumuman permainan kalau Unique Monster Watermoon telah dikalahkan oleh Arthur, Sanraku, dan Oikatsu. Otomatis semua player tercengang melihat hal itu. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Karena 3 player itu sudah dilihat oleh seluruh pemain dari Shangri-La Frontier guys, otomatis bakal lebih keras lagi perjuangan Sanraku. Dan karena sudah tambah viral, karena mereka berhasil mengalahkan Unique Monster guys. Oke, next kita bahas videonya di kelanjutannya. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.